masuk golongan minas syuhada, golongan orang-orang yang mati syahid. Jadi Pak, orang yang mati syahid ini Pak, bukan orang yang hanya ketika dia itu dipanggil untuk berjuang membela agama Allah, tidak. Nah, orang yang kata Nabi, orang yang mati syahid di medan perang dari umatku itu cuma 1%. Sedangkan 99% orang mati syahid dari umat itu meninggalnya di tempat tidurnya. Meninggalnya di tempat tidurnya. Jadi kita semua berpotensi mati syahid. Makanya Nabi sebut itu orang yang sakit perut mati syahid. Kalau bapak sakit perut diamin Pak. Perut diamin obatin. Tapi kalau sampai ke dalam kita sampai meninggal mati syahid. Orang yang itu melahirkan meninggal mati syahid. Orang yang ketika dia hamil meninggal mati syahid. Orang yang ketika banjir tenggelam meninggal mati syahid. Maka beruntung kalau ada banjir, orang itu tenggelam nggak bisa berenang, mati beruntung tuh. Mulai kemarin sampai dari mulai Bogor ketemu di KNR, ya, di Priok ketemu kemarin. Itu syahid. Begitu. Jadi dia kuburnya di depan BTN ya kan, hujan kemarin ketemu tuh sono Pak. Orang Cirebon tuh masuk kasihan. Ada orang mati kebakaran syahid. Jika ada orang meninggal kebakar, kelihatan secara fisik Pak, hitam, ya kan, rontok, natung di atas jendela gitu ya, udah hancur tubuhnya, itu syahid, plus sangit, dia syahid ya sangit gitu. Tapi syahid itu orang mati kebakar. Bahkan dikatakan orang tiba-tiba mati, nggak apa-apa, tahu mati mendadak, bikin orang ini masih di sini, itu tergolong syahid juga. Bapak mau pesan yang belah mana? Sakit perut, kebakar, langsung di atas jendela, atau gimana? Apa kita bilang? Ya, mau belah mana? Maka kata Nabi, yang mati di medan perang itu 1% Pak. Tapi rata-rata umat yang meninggal dunia dengan syahid adanya di rumahnya sendiri. Makanya kalau umumnya kita ini tiba-tiba punya sakit, orang itu kalau sakit sabar dengan sakitnya, maka dia meninggalnya itu dalam keadaan maghfurun lah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, kalau ada orang Islam sakit terus meninggal dunia, itu memang kata beliau Allah sengaja dia bikin sakit agar dosa-dosa yang dia pernah dia lakuin itu dihapus semua dengan penyakit itu. Setelah habis dosanya baru dimatinya husnul khotimah. Begitu Pak. Bapak kalau kita lagi sakit ya udah ingat kali B mau mana gitu ya. Biasanya kalau orang sakit ingat mati kan? Ingat kan? Apalagi udah kepala penuh badan meriang udah wasiatnya masih doanya kan. Dan emang Pak dalam kitab Muraqil Ubudiyah itu dianjurkan setiap hari kita menulis kertas di atas kertas wasiat kita kalau mau tidur ditaruh di bawah bantal. Dianjurin. Cuma saya belum berani gitu. Kayak mau beneran gitu mestinya. Apalagi Pak Haji mau berangkat haji begitu ada umat terus begitu harus kita ngedredek kayak gitu. Nah, jangan tenang-tenang aja yang optimis gitu. Tapi orang Islam berdaya begitu. Apalagi kalau kita ini punya sangkutan banyak sama orang, banyak wasiatnya dulu. Ya sudah, enggak. Ini adalah abrol. Di golongan orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu bukan banyak di medan perang. Bahkan kata sahabat ya Rasul, siapa orang yang ketika dia perang lalu disebut dengan syahid yang betul-betul perang yang membela agama Allah, tidak ada kepentingan apapun, bukan kepentingan kelompoknya, bukan kepentingan golongannya, bukan kepentingan karena gajinya, bukan kepentingan karena apapun tidak ada. Betul-betul dia berjuang sampai mati membela agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu sakit
yang begitu susah. Ya, bahkan termasuk nih Pak, Nabi itu luar biasa. Apa itu? Man mata. Siapa orang yang meninggal dunia karena membela kehormatan diri dan keluarganya, itu syahid juga. Saking sayang pada ini keluarga kita nih, keluarga kita, ya kita bela kehormatannya, kita bela keadaannya, kewibawaannya, sampai kemudian kita meninggal dunia karena kebenaran, bukan nafsu kita loh Pak. Membelanya bukan karena nafsu ya, karena kebenaran. Kalau kita sampai meninggal dunia, termasuk orang yang meninggal syahid. Kalau ini lagi begini meninggal, cuma meliput begini susah. Lagi ngaji seminggu sekali doang ya, saya lama susah lah ngajiannya. Ya, seminggu sekali ngaji mati syahid di pengajian susah. Ya ada sih, ya ada, cuma jarang. Baru itu mah jarang. Rata-rata kita nanti meninggalnya karena ada sebabnya sakit. Bukan berarti sakit yang bikin meninggal, enggak. Enggak ada sakit yang bikin orang meninggal, enggak boleh. Kita yakin bahwa penyakit menjadikan orang mati, enggak boleh. Buktinya apa? Banyak orang yang sakit sembuh, banyak orang yang enggak sakit mati. Ya, cuman gara-gara penyakit itu mungkinlah menjadikan kemudian alasan bahwa fisiknya lemah, ya Allah sudahkan umurnya, hidupnya. Artinya bahwa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini bukan karena penyakitnya, karena memang ajalnya sudah sampai. Kayak begini Pak, pohon kita goyang-goyang udah ada yang jatuh, ada yang kan gitu kan? Bukan berarti kalau digoyang terus jatuh semua, ada yang jatuh, ada yang enggak. Yang harus jatuh ya jatuh, yang enggak jatuh ya enggak jatuh. Jadi bukan masalah itu kita goyang, karena ajalnya, saatnya, waktunya sudah sampai. Ya kan begitu. Ada orang yang dia berenang tiap hari pagi laut, tiap hari berbulan-bulan nggak keluar dari laut, nggak meninggal. Pelayaran nih banyak, emang pelayaran, tapi emang nggak meninggal pelayaran, ya. Walau nggak akan hidup bumi tuh orang, ya kan? Bahkan ada yang di dalam laut terus nggak keluar berbulan-bulan di dalam kapal selam, bisa nggak meninggal. Tapi kita yang di rumah, yang nggak apa-apain, ada di rumah di dalam kamar, nggak keluar nggak apa, tiba-tiba gentengnya roboh. Dia tidur meninggal dunia, ada yang begitu. Makanya ini bukan penyebabnya, ajalnya yang sudah habis, maka Allah wafatkan. Maka kita bermohon kepada Allah, semoga kita mampu istiqomah mengucapkan kalimat basmalah. Dengan mengucap basmalah inilah nanti kita kalau meninggal kita termasuk golongan minal abror, orang-orang yang amin ya rabbal alamin. Bahkan oleh Imam Nawawi dikatakan di sini ayyinas shodiqin, termasuk orang-orang shodiq, orang-orang yang jujur. Orang yang rajin baca bismillah meninggal yang termasuk minas shodiqin, orang-orang yang jujur. Ya, ini kalau udah jujur wasyuhada wasyolihin nanti sama-sama ma'al anbiya wal mursalin, bersama para nabi dan para rasul. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa bari'a minal kufri wan nifaq. Orang yang rajin mengucap kalimat bismillahirrahmanirrahim terbebas dari kufur dan munafik. Ya. Jadi dia termasuk orang yang terbebas dari kufur dan munafik. Dia termasuk orang yang pandai bersyukur. Karena dalam aktivitas apapun dia libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa kita baca basmalah? Karena kita mengaku kita ini bisa begini begitu, bisa seperti ini dan seperti itu, melakukan hal ini dan itu semuanya karena dibisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Andai kata Allah katakan ke kita, kamu nggak boleh begini, udah nggak bisa sih. Berapa banyak kasus orang yang tadinya bisa duduk berdiri lancar, tiba-tiba dia bisa berdiri nggak bisa duduk, banyak. Ketika dia duduk nggak bisa berdiri, banyak. Allah udah katakan seperti itu. Maka kalau kita ingin bisa ini itu dan mampu ini itu, hendaknya kita libatkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim sampai ke makan-makan, Pak. Bapak emang kalau makan itu bisa sendiri apa dibisain sama Allah? Ayo, Bapak bisa makan sendiri apa dibisain sama Allah? Hah? Dibisain. Berapa banyak orang yang makanan di depan tapi dia nggak bisa makan di depan matanya itu makan. Karena dia tidak bisa ke Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demi menjaga itu semuanya kita ingat, oh ini saya ini cuma objek barang yang di otak atik diolah-olah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kapanpun Allah bikin saya A, B jadi B, C jadi C. Makanya kita berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini senantiasa lurus dalam agama. Begitu doa. Maka kita ini nggak akan tahu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita awali segala-galanya. Kita makan. Jangan kalau makan ini bukan karena Allah, nggak mungkin nasi ada depan kita, nggak mungkin sayur ada depan kita. Coba Pak, kalau Bapak mau makan sayur sop, itu dalam sop adanya apa? Ada apa? Kol, ada apa lagi? Wortel, apa lagi? Buncis, kentang, apa lagi? Daging, ya, tomat, nah ya, ada tomatnya. Sebenarnya ada bumbunya kan, bawangnya, bawang putihnya, ada apa namanya itu, merica ya, garamnya. Segitu banyak barang sampai di depan kita ini Pak, siapa yang mendatangkan? Betapa repotnya ada kita nih Pak untuk makan sop harus nyari dulu. Koknya kita cari kemana nggak tahu, harus nungguin sendiri, petik sendiri, olah sendiri, baru dapat koyak, cari lagi buncisnya, cari lagi wortelnya, kentangnya. Berapa lama untuk dapat ini? Tapi Allah yang maha baik itu kadang-kadang di depan kita tinggal makan doang sampai kita bilang sayur yang nggak enak. Allah benci orang seperti itu. Ya, Nabi contohkan betul loh. Ya, Nabi itu contohkan betul. Kata Siti Aisyah, tidak pernah Nabi sekalipun dalam hidupnya itu melaknat mengutuk makanan. Bilang gak enak apa. Udah depan mata, kita bilang enak aja. Makan aja udah depan mata. Iya. Boleh, gak enak tidak boleh. Bilang enak. Nabi itu gak pernah bilang gak enak. Ya. Baik, sampai Nabi akhlaknya itu kalau ada makanan yang jatuh diambil dimakan. Bayangin Pak, satu nasi jatuh, kira-kira nasi itu rasanya apa? Cuma nasi doang. Kan ada rasanya. Tapi Nabi ambil. Ya, itu diambil. Makan gandum diambil ada yang jatuh. Gandum apa rasanya? Kalau lihat makanan orang Arab kita melihat aja mungkin tidak mau makan. Tapi kalau dari makan sekarang enak ya ramuannya nih. Kalau dulu itu gandum itu betul-betul keras dulu, gak ada rasanya. Tapi kalau Rasul makan ada jatuh mati. Ini mati. Kata Siti Aisyah, kalau Nabi makan, kalau beliau enak dimakan, kalau nggak enak diam ditinggal. Nggak ngomong, nggak komplain. Yang jadi masalah itu mulut kita nih, ngomong komplainnya ini yang masalahnya. Maka caranya di mulut. Bapak kalau makan enak, diam. Gak ngomong apa-apa, gak muji. Tapi kalau gak enak, ngomong kemana-mana, dosa. Ya. Nah kalau kita laki-laki yang baik, kita lagi masak enak, bilang, mama masaknya subhanallah. Ya, luar biasa. Masih kali nambah ya, Maya. Nambah lagi. Nanti kalau gak enak, ditanya, enak. Subhanallah, ini mah beda lagi dari yang kemarin. Lebih nih Maya. Kemarin super, sekarang lebih super lagi. Mantap mama, mama aja nambah saya suka. Gitu. Ya. Begitu. Itu Nabi itu nggak pernah mencela. Kata Rasulullah, apa namanya itu? Allah. Istami'u ala ta'amikum. Kalian kalau makan hendaklah bersama-sama. Suruh bersama-sama.
Wazkuru smallahi barak lakum. Lalu jangan makan sebelum kalian wazkuru smallah, sebut nama Allah. Sebut kalimat bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi kata Nabi? Yubarak lakum. Kalian akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nasi kalau masuk dengan wasilah bismillah jadi daging yang menyehatkan. Lauknya menjadi daging kita yang menyehatkan. Itu semua akan menjadi vitamin-vitamin yang baik untuk kita. Tapi kalau tidak diawali dengan bismillah, kata Nabi, maka ini akan dibantu oleh setan. Maka kata Nabi, man nasya idza akala, apabila dia lupa saat makan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia ingat di tengah-tengah Bapak ingat tuh belum baca bismillah, maka disuruh baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, atau bismillahi awwalahu wa akhirahu. Boleh fi awwalihi wa akhirihi atau awwalahu wa akhirahu. Kalau kita ingat di tengah-tengah begitu, kata Rasulullah, setan yang tadinya ikut makan maka akan dimuntahkan makanan yang dikeluarkan karena dia kalah dengan kekuatan bismillahirrahmanirrahim. Jadi makan. Sama seorang suami bergaul sama istrinya, dia lupa bismillahirrahmanirrahim, setan ikutan. Nah kalau tiba-tiba bapak ingat di tengah-tengah, bismillah. Nah lagi sama istri, lupa awalnya bismillah, di tengah-tengah ingat. Nah apa ini?